Bab 726. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Yang Xuan selesai berbicara dan melambaikan tangan. Hidup Li Chunlin berakhir ketika tangan-tangan kaya dan bangsawan di satu sisi mulai berjatuhan. Bagus sekali. Guo Feiyu buru-buru berkata, aku sudah lama melihat benda ini. Sebenarnya, aku tahu dia mungkin telah berbohong kepadaku. Dia sama sekali tidak tahu siapa yang menyakiti anakku. Dia hanya ingin memanfaatkanku. Saudaraku, terima kasih telah membantuku membunuh bajingan ini. Di masa depan, urusanmu adalah urusan Guo Feiyuku. Saudaraku, aku akan bertarung dimanapun yang kau maksud. Rumput, diamlah dan biarkan kau bicara. Zhang Beike maju ke depan sambil membawa pembersih kuping yang besar. Yang Xuan perlahan-lahan memasukkan sebatang rokok ke dalam mulutnya, dan seseorang segera maju dan menyalakannya dengan api. Guo Feiyu, biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Yang Xuan meludahkan air liurnya, lalu mengeluarkan kartu kayu hitam dan melemparkannya di depan Guo Feiyu. Guo Feiyu menunduk dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ini adalah token anakku. Bagaimana mungkin ini ada di tanganmu? Yang Xuan tersenyum. Li Chunlin mungkin telah berbohong kepadamu. Dia seharusnya tidak tahu siapa pembunuhnya. Tetapi dia keliru. Harus kukatakan bahwa putramu benar-benar keras kepala. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang lembut sampai dia meninggal. Ini jauh lebih baik daripada kamu yang seorang ayah. Kamu membunuh putraku. Guo Feiyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kilatan dingin di matanya. Tetapi rasa dingin itu segera berlalu dan berkata, baiklah, terbunuh, putraku bukan apa-apa. Aku mencoba mengeksekusinya beberapa kali, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Terima kasih, saudara, karena telah membantuku mengatasi kekhawatiran ini. Di masa depan, kamu akan menjadi dermawan besarku bagi Guo Feiyu. Hahaha. Pada saat ini, lelaki tua di sebelahnya, mengenakan jubah hitam dan disulam dengan totem kepala kuda biru di dadanya, tiba-tiba tertawa. Guo Feiyu, aku tidak menyangka kamu menjadi tulang yang lembut seperti itu. Kamu telah kehilangan muka para bandit kuda kita. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih kepada adik kecil yang belum pernah kutemui ini. Kalau bukan karena dia, begitu posisi pemimpin bandit kuda jatuh ke tanganmu, aku khawatir warisan kita selama ratusan tahun akan dititipkan padamu. Guo Feiyu berkata dengan marah, Ni Tianxing, diamlah. Keluarga kuda hijaumu selalu menduduki posisi pemimpin, tetapi tidak melakukan apapun. Kau, sang pemimpin, seharusnya sudah dikeluarkan sejak lama. Adapun kau mengatakan aku tulang yang lembut, aku mengakuinya. Guo Feiyu berkata sambil menatap Yang Xuan Dao, di depan pahlawan muda, jangan katakan itu aku, bahkan Raja Surgawi Lao Su harus lembut. Kakak, orang tua keras kepala ini kasar. Tidak ada gunanya menahan orang-orang seperti itu. Lebih baik membunuh mereka dengan pisau. Ni Tianxing tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dan bahkan mengangkat dagunya, hari ini aku Ni Tianxing dirampok, dan itu adalah takdir. Tetapi bahkan jika aku kalah, aku dapat dengan tenang menghadapi para leluhur bandit kuda kita. Setidaknya aku Ni Tianxing tidak kehilangan muka kepada mereka. Ayo kita lakukan. Jika aku mengerutkan kening, aku Ni Tianxing menulis 3 kata terbalik. Ketika Guo Feiyu mendengar ini, dia menjadi lebih bersemangat dan bergegas ke Yang Xuan Dao. Saudara, apakah kamu mendengarnya? Orang tua ini berani membantah. Orang-orang seperti ini harus dibunuh dengan pisau. Yang Xuan menoleh dan menatap Ni Tianxing. Dia berusia lebih dari 60 tahun dan memiliki rambut dan janggut putih, tetapi matanya cerah dan tenang, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Yah, itu benar, sungguh tidak berguna bagi sebagian orang untuk menyimpannya. Yang Xuan Chong mengedipkan mata pada kekayaannya. Pisau hitam yang kaya itu diangkat perlahan. Guo Feiyu berteriak, sebenarnya, terlalu murah untuk membunuh orang tua yang keras kepala ini dengan satu pisau. Itu adalah belas kasihanmu, saudaraku. Sua, orang kaya dan mulia mengayunkan pisau hitam setipis sayap jangkrik, dan Guo Feiyu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kata-kata terakhir Guo Feiyu dalam hidupnya benar. Yang Xuan sangat baik padanya. Setidaknya dia tidak membiarkannya menanggung kejahatan apapun sebelum dia meninggal. Sungguh tidak ada gunanya mempertahankan penjahat yang tidak menentu yang memarahi putra mereka sendiri dan berbicara dengan nada tinggi tentang pemberontakan demi bertahan hidup. Yang Xuan bersenandung dingin pada tubuh Guo Feiyu, lalu perlahan menatap Ni Tianxing.
Kakak, aku punya permintaan yang tidak baik. Ni Tianxing tiba-tiba berkata. Zhang Beikai di sebelahnya menjilat bibirnya dan bercanda, orang tua, bukankah kamu sangat keras? Ada apa? Kamu ingin memohon belas kasihan sekarang? Ni Tianxing tertawa, aku telah menyimpan darah keluarga kuda hijau kita sejak aku lahir. Sebagai kepala keluarga kuda hijau dan pemimpin faksi bandit kuda, aku Ni Tianxing tidak tahu bagaimana menulis kata takut. Zhang Beikai mencibir, apa yang kamu inginkan? Ni Tianxing menatap Yang Xuan, adik kecil, kamu biarkan aku berdiri dan melakukannya lagi. Zhang Beikai berkata sambil tersenyum, kenapa? Ni Tianxing berkata dengan yakin, aku, Ni Tianxing, telah hidup selama lebih dari 60 tahun. Aku tidak pernah berlutut kepada siapapun kecuali leluhurku. Jadi, bahkan jika aku mati, aku akan mati berdiri. Dan ketika kamu melakukannya nanti, tolong jangan potong aku dari depan dan belakangku. Karena bahkan jika aku mati, Ni Tianxing harus menghadapi musuhku. Meninggalkan punggungku kepada musuh adalah rasa malu yang terbesar. Setelah itu, Ni Tianxing berjuang untuk berdiri dari tanah, lalu berjalan dengan angkuh ke platform batu, menghadap totem kuda hijau yang terukir di dinding batu. Lang berkata, lakukan. Oh, kamu sangat kuat. Baiklah, aku akan membantumu. Zhang Beikai melirik Yang Xuan, lalu berjalan ke arah Ni Tianxing dengan dua kait besi berdarahnya, lalu perlahan mengangkat kait besi itu. Para leluhur dan ayah, aku tidak mempermalukan kalian. Teriak Ni Tianxing, lalu menutup matanya tanpa rasa takut. Sua, ketika kait besi Zhang Beikai jatuh, Ni Tianxing tertegun selama beberapa detik, tetapi mendapati bahwa dia baik-baik saja, dan tali di tubuhnya longgar. Melihat lagi, aku mendapati bahwa sekelompok orang di belakangku tersenyum dan mengacungkan jempol pada diri mereka sendiri. Apa maksudmu, kalian ingin menghinaku? Kata Ni Tianxing dengan suara yang dalam. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berjalan maju dan berkata, generasi muda Yang Xuan ingin meminta secangkir teh dari pemimpin Ni. Aku tidak tahu apakah itu nyaman bagi pemimpin Ni. Ni Tianxing menatap Yang Xuan selama beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan ke meja batu, mengambil dua mangkuk tanah, menyendok air mata air di atas meja batu, dan berkata, tamu adalah tamu, tidak ada teh, dan air mata air bisa digunakan. Yang Xuan tersenyum dan melambaikan tangan kepada Zhang Beikai dan yang lainnya. Zhang Beikai dan yang lainnya segera mundur dari gua. Yang Xuan dan Ni Tianxing tertinggal di dalam gua. Karakter pemimpin Ni dikagumi oleh generasi muda. Dia menggunakan air sebagai pengganti anggur. Saya menghormati mangkuk orang tua. Merupakan rasa hormat untuk melakukannya terlebih dahulu. Yang Xuan memegang mangkuk tanah di tangannya dan meminumnya dengan kepala terangkat. Apa maksudmu? Jangan bertele-tele denganku, katakan saja sesuatu. Ni Tianxing mendengus dingin dan menoleh ke samping. Meskipun dia seorang tahanan, dia tidak memiliki rasa takut di wajahnya dan masih mempertahankan harga dirinya sebagai seorang pemimpin. Yang lebih tua salah paham. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya mengagumi karakter yang lebih tua dan ingin mengobrol dengannya. Lagi pula, tidakkah kau bertanya siapa aku? Kata Yang Xuan. Banyak orang yang berkarakter juga akan bertanya kepada lawan mereka tentang asal-usul mereka sebelum mereka mati, mencoba untuk mati dengan jelas. Namun, Ni Tianxing tidak menyebutkannya dari awal hingga akhir, yang membuat Yang Xuan merasa sedikit penasaran. Tidak masalah siapa dirimu atau apa yang ingin kau lakukan. Ni Tianxing mengangkat dagunya dan berbicara dengan nada yang sangat marah. Yang Xuan diam-diam menghargai sikap satu sama lain di dalam hatinya. Baiklah, kau adalah seorang yang lebih tua. Menurut etiket, generasi muda harus mengambil inisiatif untuk memberitahumu dengan jujur. Namaku Yang Xuan, mereka yang di luar adalah saudara-saudaraku. Kami berasal dari Nanjiang. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk Guo Feihu, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya memberontak. Itu juga takdir. Anda pasti baru saja mendengar pertentangan antara saya dan dia. Putranya lari ke Nanjiang untuk melakukan kejahatan dan dibunuh oleh saya. Kemudian dia terus mengirim orang ke Nanjiang untuk mengganggu mereka. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, saya memutuskan untuk membawa orang secara langsung untuk menyatukan mereka semua dalam satu wadah untuk menghilangkan masalah di masa mendatang. Sekarang, tujuan kita telah tercapai. Kita di sini bukan untuk ketenaran, atau untuk keuntungan. Selain itu, Anda dan saya tidak memiliki keluhan. Tentu saja, kami tidak akan mempermalukan Anda.
Kami akan kembali ke Nanjiang nanti. Setelah mendengar ini, Ni Tianxing perlahan menoleh dan menatap Yang Xuan dari atas ke bawah dengan serius. Anda tidak di sini untuk harta karun. Ni Tianxing bertanya-tanya. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, saya tidak pernah tahu harta karun apapun, dan saya tidak kekurangan uang. Ni Tianxing terus menatap mata Yang Xuan dan tidak melihat jejak kebohongan di mata masing-masing. Adik kecil, terimalah penghormatanku. Ni Tianxing tiba-tiba berdiri dan membungkuk kepada Yang Xuan dengan kedua tangan. Tetua, ini tidak bisa digunakan. Yang Xuan juga segera berdiri dan pergi membantu. Adik kecil, dengarkan aku. Ni Tianxing menatap Yang Xuan dan berkata dengan tulus, awalnya, kupikir kau datang untuk memainkan ide harta karun. Aku salah paham padamu. Tidak peduli apa tujuanmu, jika bukan karenamu hari ini, aku khawatir bandit kuda kita harus jatuh ke tangan Guo Feihu di masa depan. Bukannya aku tidak ingin menjadi pemimpin. Jika aku orang bijak dengan bakat hebat, aku akan mengambil inisiatif untuk turun tahta dan memberi jalan kepada orang bijak tanpa orang lain mengatakannya. Tetapi Guo Feihu memiliki pikiran yang buruk. Dia tidak memiliki dasar kepentingan dan telah berulang kali melanggar aturan yang diwariskan oleh bandit kuda kita selama ratusan tahun. Dan dia melakukan beberapa transaksi gelap dengan penduduk pulau pada beberapa kesempatan. Begitu orang seperti itu menjadi pemimpin bandit kuda kita, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Yang Xuan mengangguk. Saya dapat melihat bahwa orang ini tidak memiliki dasar untuk melindungi hidupnya. Dia berubah-ubah. Dia adalah sampah pribadi. Namun, saya punya pertanyaan. Dari percakapan Anda tadi, saya dapat mengatakan bahwa keluarga kuda hijau Anda belum menjadi pemimpin bandit kuda selama 1 atau 2 hari. Ini menunjukkan bahwa kekuatan keluarga kuda hijau Anda pasti sangat kuat, dan Anda adalah pemimpinnya, bergema. Petik 2. Tetapi dilihat dari tanda-tanda pertempuran di luar, Anda ditekan oleh mereka sepanjang jalan dan hampir tidak memiliki perlawanan. Mengapa? Ni Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, saya terlalu ceroboh. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa Guo Feihu memiliki pikiran yang buruk, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakan pisau terhadap orang-orangnya sendiri suatu hari nanti. Adapun apa yang baru saja Anda katakan, itu semua di masa lalu. Para bandit berkuda kita sekarang memiliki puluhan pasukan, besar dan kecil. Meskipun mereka secara nominal dihormati oleh keluarga kuda hijau kita, mereka telah lama bermarkas sendiri dan tersebar. Pada masa itu, kami para bandit bersatu karena keyakinan yang sama. Tetapi sekarang, itu karena kepentingan yang saling terkait. Selama kepentingan mereka tidak terpengaruh, aturan yang diturunkan oleh para leluhur mereka selama ratusan tahun tidak layak disebut di mata mereka. Tidak ada bedanya bagi mereka siapa yang menjadi pemimpin, jadi pada saat ini, mereka secara alami akan memilih untuk mengawasi dari tepi pantai. Namun, meskipun demikian, dengan kekuatan keluarga kuda hitam Guo Feihu, jika dia benar-benar bertemu dengan keluarga kuda hijau kita, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Saya membiarkannya berhasil karena saya selalu berpikir bahwa meskipun dia seorang penjahat, dia tidak akan menodongkan pisau jagal kepada rakyatnya sendiri. Jadi aku sama sekali tidak membelanya. Beberapa hari yang lalu, sekelompok orang datang ke negara tongkat dan berlari ke wilayah kita untuk melakukan kejahatan. Aku mengirim semua elit dan sebagian besar orang dari keluarga kuda hijau untuk membersihkan tongkat. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa Guo Feihu, seorang penjahat, tiba-tiba menyerangku saat ini. Jika aku tidak bertemu denganmu hari ini, konsekuensinya, aku tidak bisa memikirkannya sama sekali. Orang-orang hebat, Yang Xuan bertanya-tanya, apakah mereka melanggar kepentinganmu? Ni Tianxing menggelengkan kepalanya, tidak. Mereka memiliki konflik denganmu. Yang Xuan bertanya lagi, dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana para bandit kuda itu ada hubungannya dengan mobil bisbol. Ni Tianxing masih menggelengkan kepalanya, tidak juga. Lalu kenapa? Yang Xuan bingung. Dia tidak melanggar kepentingan, dan tidak ada kontradiksi. Selain itu, negara tongkat estafet itu jauh dari sini. Mengapa Ni Tianxing mengirim seseorang ke sana? Ni Tianxing berkata, karena seseorang memintaku untuk pergi. Siapa? Apakah ada orang yang lebih besar di belakangmu? Yang Xuanyu semakin bingung. Ni Tianxing berkata sambil tersenyum, nenek moyang bandit kuda kita memintaku untuk pergi. Pada awalnya, karena bencana alam dan buatan manusia serta perang,
nenek moyang kita tidak punya pilihan selain menjadi bandit dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin agar bisa bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kami telah melakukan banyak hal jahat, tetapi meskipun demikian, kami memiliki aturan yang ketat. Salah satunya adalah selama ada kekuatan asing dalam jarak 800 mil di sekitar kami akan mengerahkan pasukan untuk berperang. Longxia, bagaimana aku bisa mentolerir orang asing ini melakukan kejahatan di sini? Pada saat itu, ketika kami berada di puncak, kekuatan asing itu tidak berani main-main. Begitu mereka menyinggungku, Longxia, mereka akan diserang oleh bandit berkuda dari semua cabang. Tapi sekarang, bandit berkuda kita bukan lagi bandit berkuda. Sebenarnya, ruang lingkup kegiatan kelompok orang bisbol itu harus dikecam oleh keluarga kuda hitam mereka. Tapi Guo Feihu, si penjahat, tidak hanya duduk diam, tetapi juga menipuku agar mengirim seseorang untuk membantu mereka. Akibatnya, setelah orang-orang kita lewat, dia membawa orang masuk. Terlalu murah untuk menghabisinya sekarang. Jika dia jatuh ke tanganku, aku harus memotong kulit penjahat itu. Setelah mendengar ini, Yang Xuan perlahan mundur dan membungkuk hormat kepada Ni Tianxing. Karakter yang kuat seperti itu benar-benar mengagumkan. Tetapi pada saat yang sama, sebuah ide tiba-tiba muncul di hati Yang Xuan. Karakter tetua Ni dikagumi oleh generasi muda. Yang Xuancong dan Ni Tianxing memberi hormat dengan hormat dan berkata, sekarang saya akhirnya mengerti mengapa bandit kuda dapat bertahan selama ratusan tahun. Sungguh mengagumkan memiliki orang yang berbudi luhur seperti Tuan Ni. Namun, generasi muda selalu memiliki pertanyaan. Meskipun banyak warisan dan aturan tidak boleh dilanggar, mereka juga harus diintegrasikan dan mengikuti perkembangan zaman. Ambil contoh gua itu. Saya pikir nenek moyang bandit kuda dipaksa untuk menetapkan aturan ini. Pada saat itu, bencana alam dan buatan manusia, perang dan kekacauan, hanya bersembunyi di pegunungan yang dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi sekarang berbeda, dunia damai. Saya tidak berpikir para pendahulu ingin melihat bandit kuda terus tinggal di gua-gua seperti orang primitif selama beberapa generasi. Ni Tianxing mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sebenarnya, apa yang Anda katakan adalah salah satu alasan mengapa Guo Feihu memberontak. Oh, Yang Xuan bertanya-tanya, apa hubungannya pemberontakannya dengan ini? Ni Tianxing menghela napas dan berkata, aku tahu apa yang baru saja kau katakan. Tidak ada gunanya bagi semua leluhur untuk tinggal di gua. Tapi di era ini, itu tidak perlu lagi. Aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita seharusnya dihormati, tetapi kita tidak boleh menghormatinya secara membabi buta. Zaman terus berubah setiap hari, dan seluruh dunia berubah setiap hari. Jika kita tidak mereformasinya, kita hanya akan secara bertahap disingkirkan oleh waktu pada akhirnya. Jadi aku mengajukan gagasan restrukturisasi pada konferensi aliansi dan mengusulkan agar kita perlahan-lahan melepaskan diri dari gua dan bergerak lebih dekat ke kota. Setelah kita turun gunung, kita dapat memulai perusahaan dan berdagang. Satu-satunya jalan keluar adalah terhubung dengan dunia. Aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita terletak pada roh mereka, bukan pada bentuknya. Itu seperti berpuasa tanpa darah, tidak menindas orang miskin, tidak pernah berkolusi dengan negara asing untuk melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan nasional, Del. Itulah inti dari aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita. Seperti yang kau katakan, kita bandit kuda tidak bisa hidup di gua selamanya. Tetapi ketika saya mengemukakan gagasan ini, Guo Feihu menentangnya. Menurutnya, ini adalah penghujatan terhadap ajaran leluhur, jadi kita memiliki perbedaan ideologi. Perbedaan yang semakin besar akhirnya menyebabkan bencana hari ini. Sayangnya, melalui masalah ini, saya belajar bahwa reformasi tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua kata. Dia membutuhkan bertahun-tahun untuk meramalkan dan mengumpulkan, dan bahkan beberapa generasi untuk menyelesaikannya. Yang Xuan sangat gembira saat mendengar ini. Aku tidak menyangka Ni Tianxing akan berpikir seperti itu, jadi rencananya akan lebih baik dilaksanakan selanjutnya. Tuan Ni, saya setuju dengan apa yang Anda katakan di bagian pertama, tetapi saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan di bagian kedua. Yang Xuan berkata pelan, oh, kalau begitu saya ingin mendengar saran Tuan Yang. Kata Ni Tianxing. Yang Xuan mengangguk. Anda baru saja mengatakan bahwa reformasi bukanlah hal yang sederhana. Saya setuju dengan Anda. Anda mengatakan akan butuh waktu lama untuk membuka jalan dan mempercepatnya, dan bahkan beberapa generasi untuk menyelesaikannya.
Saya setuju dengan Anda, tetapi saya ingin menambahkan bahwa kasus-kasus khusus ditangani secara khusus. Misalnya, menurut pendapat saya, tidak butuh waktu lama bagi Bandit Ma untuk menyelesaikan restrukturisasi. Ni Tianxing tercengang. Bagaimana Anda mengatakannya? Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, saling memandang dan berkata, kesulitan yang baru saja saya dengar dari para pendahulu saya pada akhirnya adalah inti. Ide reformasi Anda tidak akan diakui oleh cabang Bandit Ma lainnya. Jika masalah ini diselesaikan, apakah restrukturisasi akan segera datang dengan sendirinya? Ni Tianxing berkata sambil tersenyum getir, aku juga memahami kebenaran ini, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan mereka. Belum lagi ide-ide yang diwariskan selama ratusan tahun telah mengakar kuat di benak mereka, tetapi sekarang yang paling mereka pikirkan adalah kepentingan mereka sendiri. Meskipun kita hidup di gua sekarang, kita memiliki berbagai cara untuk mencari keuntungan. Metode-metode ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Jika mereka direformasi, itu berarti semua metode ini harus ditinggalkan untuk membuka bidang baru. Tetapi yang lama dan yang baru adalah masalah risiko yang besar. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun yang mengancam kepentingan mereka. Setelah mendengarkan Ni Tianxing dengan sabar, Yang Xuan berkata, jika ada yang bisa melakukannya. Ni Tianxing tercengang, siapa? Yang Xuan menunjuk dirinya sendiri, jika kamu tidak berbakat, kamu dapat mencoba, dan aku benar-benar yakin. Ni Tianxing terkejut ketika mendengar ini, Tuan Yang, maafkan aku karena terus terang, meskipun tidak sulit untuk melihat bahwa Tuan Yang adalah bakat muda yang langka. Tetapi dengan pemikiran bandit kuda yang diwariskan selama ratusan tahun dan situasi rumit saat ini, sungguh mustahil untuk mengoreknya. Tetapi saya ingin mendengar apa yang dipikirkan Tuan Yang. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, bolehkah saya menanyakan sesuatu kepada pendahulu Anda? Baiklah, Anda yang mengatakannya. Ni Tianxing mengangguk. Yang Xuan bertanya, jika kita berhasil menyelesaikan restrukturisasi dan bermigrasi dari gua ke kaki gunung, hampir mustahil untuk membersihkan diri dalam waktu singkat karena sifat bandit kuda, apakah tetua ini setuju? Ni Tianxing mengangguk dan berkata, tentu saja, bagaimanapun juga, kita adalah bandit kuda. Bahkan jika kita pindah ke kota dari gua, kita tidak dapat menghilangkan identitas bandit kuda. Yang Xuan bertanya lagi, apa yang akan kamu lakukan jika kamu turun gunung? Ni Tianxing berkata, tentu saja, dia terus bertarung dengan mereka. Intinya, dia masih mirip dengan bandit kuda, tetapi bentuk dan caranya telah berubah. Yang Xuan bertanya lagi, kalau begitu aku akan bertanya lagi kepadamu. Dari leluhurmu hingga sekarang, mungkin kamu akan pindah ke kota dari gua di masa depan. Kamu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertarung dan bertarung. Tetapi aku ingin tahu, apakah bertarung dan bertarung itu sendiri merupakan tujuan akhir yang kamu kejar? Ni Tianxing menghela nafas, siapapun yang dilahirkan bersedia untuk bertarung dan membunuh. Perang dan pertarungan hanyalah cara. Jika kita tidak membunuh orang lain akan menghancurkan kita. Untuk melindungi diri kita sendiri, kita hanya bisa bertarung terus-menerus. Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jika aku berkata sekarang, aku punya cara untuk membuat semua orang benar-benar bersih dalam waktu dekat, berhenti bertarung dan membunuh, dan menjalani kehidupan normal. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan para pendahuluku. Hahaha. Ni Tianxing tertawa terbahak-bahak. Sejak nenek moyang kita menciptakan bandit berkuda, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika dunia ini damai dan semua orang bisa makan dengan cukup, siapa yang mau menjadi bandit? Merupakan keinginan setiap generasi pemimpin bandit berkuda untuk benar-benar bersih dan menjalani kehidupan normal. Tetapi ini tidak mungkin bagi kita, karena kita memiliki darah bandit berkuda. Sejak awal kelahiran kita ditakdirkan untuk memiliki banyak musuh. Jika suatu hari kita meletakkan parang kita, aku khawatir itu akan menjadi hari kehancuran kita. Yang Xuan menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Seperti kata pepatah, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Aku punya cara untuk tidak hanya membiarkan saudara-saudaraku meletakkan parang mereka, tetapi juga menjalani kehidupan normal dengan damai dan puas. Oh, apa yang bisa kulakukan? Ni Tianxing menjadi tertarik. Yang Xuan menatap Ni Tianxing dan berkata perlahan setelah beberapa detik, singkirkan semua musuh di dunia dan buat dunia ini bersih sepenuhnya. Dengan cara ini, tidak bisakah kau hidup dan bekerja dengan damai dan puas?
Ni Tianxing tercengang setelah mendengar ini, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anak muda, aku mengagumi keberanian dan ide-idemu, tetapi itu terlalu naif. Singkirkan semua musuh di dunia dan buat dunia ini bersih. Itu seperti mengisi pembicaraan malam. Tidak, Yang Xuan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas, jangan bersembunyi dari para pendahuluku. Aku tidak kekurangan uang, ketenaran, dan kekayaan. Materi tidak layak disebut bagiku. Aku memiliki sebanyak yang aku inginkan. Dulu, aku tidak pernah memiliki ambisi seperti itu. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana. Tetapi kemudian aku menemukan bahwa itu tidak mungkin karena aku memiliki terlalu banyak orang untuk bertanggung jawab. Aku ingin semua orang di sekitarku menjalani kehidupan yang damai, sehingga semua orang di sekitarku tidak akan terluka. Tetapi hanya ada satu cara, yaitu memusnahkan semua hal yang tidak bersih di dunia. Beranikah aku meminta Tetua Ni dan semua saudara bandit kuda untuk bergandengan tangan dengan Tianmi untuk menciptakan dunia yang damai? Bahu Ni Tianxing sedikit gemetar. Dia menatap pemuda polos itu lagi dengan sangat serius. Entah mengapa, ketika pemuda itu mengucapkan kata-kata itu tadi, dia merasakan perasaan mendidih, seolah-olah ada sesuatu di dalam hatinya yang telah diaktifkan. Terlebih lagi, dia memiliki sedikit kepercayaan pada ide absurd yang diajukan oleh pemuda di depannya. Sekitar 10 detik kemudian, Ni Tianxing menarik napas panjang, menyesuaikan kembali suasana hatinya, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, aku bisa mendengarnya. Kamu membuat tikungan yang begitu besar untukku. Sebenarnya, kamu ingin aku memimpin para bandit kuda untuk mematuhimu. Anak muda, ambisi tidaklah kecil. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, aku akui aku memiliki ambisi, tetapi ambisiku jelas bukan untuk diriku sendiri. Aku bukan orang suci. Jika aku mengatakan demi semua orang di dunia, aku sendiri tidak mempercayainya. Aku hanya ingin melindungi semua orang di sekitarku, itu saja. Ada beberapa hal di dunia ini yang harus dilakukan seseorang. Jika seseorang harus pergi ke neraka untuk melakukan semua ini, maka Yang Xuan bersedia menjadi orang yang pergi ke neraka. Ni Tianxing menatap pemuda yang mungkin akan menjadi cucunya di usia ini lagi. Awalnya, dia hanya berpikir pemuda itu tidak sederhana. Namun setelah beberapa percakapan, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah meremehkan pemuda itu. Nada suaranya, sorot matanya, dan momentum mengabaikan dunia tidak dapat dilakukan dengan akting. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kata Ni Tianxing. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Di mataku, hanya ada dua jenis orang di dunia bawah tanah, satu adalah orang-orangnya sendiri dan yang lainnya adalah musuh. Ni Tianxing tersenyum tipis, maksudmu, jika aku tidak berjanji, kau akan membunuhku. Tidak, Yang Xuan menggelengkan kepalanya pelan, matanya memancarkan cahaya dingin dan berkata perlahan, bukan hanya kau. Jika orang tua itu tidak setuju, seluruh organisasi bandit kuda akan menjadi tujuanku selanjutnya. Aku tidak boleh mati bersamamu, dan aku benar-benar yakin bahwa aku dapat membasmimu sepenuhnya dari jalanku ke depan. Aku tidak tahu mengapa Ni Tianxing, yang telah mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama mengesampingkan hidup dan mati, entah mengapa merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mendengar kata-kata ini. Meskipun nada bicara pihak lain tadi tenang, Ni Tianxing dapat mendengar kesombongan yang mendominasi dari kata-katanya. Selain itu, matanya yang tampak jernih tampaknya mengandung lautan mayat dan darah, ribuan tulang mati. Dengan satu kata darimu, biarkan para bandit kuda yang telah kita warisi selama ratusan tahun mendatangimu. Kurasa kau akan menganggapnya konyol. Ni Tianxing berkata perlahan, jangan khawatir, tetua, aku akan memberimu jawaban. Yang Xuan sudah menduga hal ini. Oh, jawaban apa? Ni Tianxing memiliki cara yang luar biasa. Yang Xuan tersenyum. 3 hari lagi, aku akan menemuimu lagi. Saat itu, kau akan tahu jawabannya. Senior, pergilah dan sampai jumpa dalam 3 hari. Zhang Beikai dan yang lainnya baru saja membersihkan puing-puing di mulut gua ketika mereka melihat Yang Xuan masuk. Saudara Yang, ada apa? Apakah benda tua itu milik kita? Zhang Beikai bertanya dengan penuh semangat. Dari reaksi Yang Xuangang, mereka dapat melihat apa yang ingin dilakukan Yang Xuan. Tanpa menunggu Yang Xuan berbicara, orang terkaya dengan kata-kata paling sedikit bergumam, jika satu atau dua kata membuat mereka patuh, mereka tidak akan menjadi bandit kuda. Yang Xuan menatap Zhang Beikai dan berkata,
mengapa kau tidak bisa memikirkan masalah yang bahkan diinginkan oleh kekayaan dan kehormatan? Zhang Beikai menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku juga khawatir, orang tua ini tidak menghargainya. Saudara Yang, sebaiknya kita bekerja keras untuk menekan seluruh bandit kuda. Yang Xuan mengangguk, baiklah, ide bagus. Lalu, setelah menekan bandit kuda, kita bertarung di mana-mana. Baik bandit kuda maupun Jiang Hou, kita akan menghancurkan satu persatu. Setelah menyatukan utara, kita akan mengirim pasukan ke selatan untuk memusnahkan dunia dalam satu gerakan. Petik 2. Lalu ambil Longxia sebagai markas dan perluas ke seluruh planet. Seiring berjalannya waktu, setelah menyatukan dunia, kami sedang membangun beberapa kapal perang luar angkasa dan menghancurkan galaksi dalam satu gerakan. Darah Zhang Beikai mendidih, tetapi dia mendapati semua orang menatapnya dengan pandangan yang aneh. Apa yang kau lihat dariku? Apakah aku salah? Zhang Beikai bertanya-tanya. Yang Xuan mengangguk, baiklah, kau benar sekali, kaya dan mulia. Bawa dia ke rumah sakit setelah turun gunung. Zhang Beikai menatap kosong, mengapa pergi ke rumah sakit? Yang Xuan berkata dengan lemah, karena ada kantong di otakmu, kau perlu operasi untuk mengeluarkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melangkah maju, dan yang lainnya mengangkat bahu ke arah Zhang Beikai, lalu mengikuti satu demi satu. Tetua itu berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan ragu, aku tidak punya kantong di kepalaku. Sue Chao membuat penilaian yang akurat tentang Zhang Beikai, jika kau hanya berbicara tentang IQ, anak laki-laki ini pasti yang tertinggi di seluruh Tianmi. Dengan daya ingat yang luar biasa dan kecepatan reaksi yang sangat cepat, dia lebih ahli dalam berbagai ilmu sesat yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari bermain yoyo hingga ilmu sihir dan komputer. Ketika pertama kali memasuki kamp pelatihan, Sue Chao mengalami kekalahan beberapa kali dengan berbagai macam ide hantu. Namun orang ini juga orang kelas 2. Terkadang otaknya keluar dari jalur yang sama dengan orang normal. Suatu ketika Sue Chao memberi mereka kursus tentang teori bertahan hidup di alam liar, anak laki-laki itu mengajukan pertanyaan yang bahkan Sue Chao tidak bisa berkata-kata. Saat itu, Zhang Beikai mendengarkan dengan penuh minat, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, katakan pada instruktur Sue, saya punya pertanyaan. Jika seekor ular berbisa tidak sengaja menggigit lidahnya saat mengunyah, apakah ia akan teracuni dengan sendirinya? Untuk bunga yang luar biasa ini, Sue Chao memberinya posisi yang akurat, jenius. Malam, pegunungan di utara membentang seperti binatang buas besar yang merangkak di tanah di malam yang gelap. Penduduk yang tinggal di dekat pegunungan ini memiliki pantangan umum. Jika tidak terlalu penting, mereka tidak boleh naik gunung dengan mudah. Karena ada puluhan bandit kuda yang ditempatkan di gunung sepanjang ratusan kilometer ini. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung wilayah mereka saat memasuki gunung, mereka harus pergi. Namun malam itu sedikit istimewa. Begitu hari mulai gelap, sekelompok orang diam-diam menyelinap dari jalan kecil ke kedalaman gunung. Hingga fajar keesokan harinya, sekelompok orang berbakat ini keluar dari gunung lagi. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di pegunungan malam itu, hanya saja saat fajar menyingsing, puluhan bandit kuda di gunung memperkuat penjagaan dan pengawal mereka. Tuan Ni, hari ini baru hari ketiga. Apakah Anda puas dengan jawaban yang saya berikan? Yang Xuan duduk di samping meja batu dan menatap Ni Tianxing di depannya sambil tersenyum. Ada setumpuk foto di atas meja batu. Mulut Ni Tianxing sedikit berkedut, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aku ingin bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Ni Tianxing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tidak pernah menyangka Yang Xuan akan memberinya jawaban seperti itu. Isi foto-foto ini adalah belati ditusukkan di samping bantal seseorang, dan orang-orang yang sedang tidur ini semuanya adalah pemimpin dari puluhan bandit kuda. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Ni Tianxing tidak akan mempercayainya. Hanya 2 hari, bagaimana mereka melakukannya? Para bandit kuda tinggal di gua itu lagi. Ada penjaga terbuka dan rahasia di dekatnya, dan pintu masuknya dijaga ketat. Bagaimana orang-orang ini menyelinap ke dalam gua tanpa suara dan mundur dengan belati di dekat bantal? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, itu hanya upaya kecil bagi kita. Selama aku suka, aku tidak hanya bisa menusukkan belati di samping bantal mereka, tetapi juga menusukkan belati ke tenggorokan mereka.
Ni Tianxing tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dia harus mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang duduk di depannya lagi dengan tatapan yang sangat serius. Namun, usianya yang 6 atau 7 tahun, penampilannya yang polos dan tubuhnya yang sedikit kurus, termasuk tipe yang tidak dapat ditemukan lagi saat terlempar ke tengah keramaian. Jika ada yang istimewa dari pemuda ini, itu adalah matanya. Matanya, tampak sebening dan setenang genangan air, tetapi juga memberi orang perasaan arus bawah yang bergolak. Setiap gerakannya, setiap kata dan tindakannya, tampak biasa saja, tetapi itu menunjukkan temperamen yang alami. Aku tidak dapat membayangkan bahwa seseorang di dunia ini telah mencapai keadaan seperti itu pada usia seperti itu. Aku mengabulkan permintaanmu. Ni Tianxing akhirnya membuat pilihan, tetapi dia tidak bisa melihat kekecewaan atau kesedihan di matanya. Sebaliknya, ada semacam harapan dan darah yang mendidih. Entah mengapa, dia percaya bahwa pemuda di depannya akan membawa perubahan yang menggemparkan dan situasi baru bagi mereka. Yang Xuan mendengar ini, wajahnya masih tenang, tanpa gelombang apapun, dan berkata dengan lemah, apa saja syaratnya. Dia percaya bahwa sama sekali tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Benar saja, Ni Tianxing menghela nafas dan berkata perlahan, karena aku telah membuat keputusan ini, syarat apa yang harus aku bicarakan. Namun, situasi bandit kuda saat ini baru saja memberitahumu bahwa meskipun aku adalah pemimpin bandit kuda secara nama, semua cabang tidak sepenuhnya mendengarkanku. Jadi jika aku memberitahu mereka tentang hal itu, aku pikir sebagian besar dari mereka tidak akan mendengarkan, tetapi akan mengambil kesempatan ini untuk memulai kompor baru. Pada saat itu, bandit kuda akan benar-benar terkoyak. Yang Xuan mengangguk dengan lembut. Dia telah memikirkan ini sebelumnya dan berkata, karena kamu berani berjanji, aku pikir kamu telah menemukan solusi. Ni Tianxing menghela napas panjang, kemarin aku mendapat berita bahwa sekelompok orang dari Amerika Serikat itu sama sekali bukan orang biasa. Mereka bercokol di Ningcheng di utara dan bertempur dengan keluarga King Ma kami selama beberapa ronde, yang membuat kami sangat menderita. Menurut intelijen, kali ini bukan kekuatan kecil biasa, tetapi orang-orang dari kelompok kemenangan kelas atas negara besar. Kelompok kemenangan bukan hanya kekuatan teratas di dunia, tetapi juga memiliki dukungan sayap kanan resmi dari kekuatan besar di belakangnya. Invasi Longxia ini pasti sudah direncanakan sejak lama dan datang dengan ganas. Yang Xuan tidak menyela dari awal hingga akhir, tetapi setelah mendengarkan Ni Tianxing dengan sabar, dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, bagaimana jika aku bisa menyelesaikan masalah ini? Ni Tianxing mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata, jika kau bisa menyelesaikan masalah ini, aku tidak bisa menjamin hal lain. Singkatnya, jika aku tidak setuju dengan cabang bandit kuda lainnya, tulang lamaku akan patah di depanmu. Namun, itu butuh batas waktu. Aku akan memberimu waktu setahun. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, Yang Xuan tertegun dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ni Tianxing mengerutkan kening dan mendesah, di hadapan raksasa seperti kelompok kemenangan, 1 tahun agak terlalu singkat. Baiklah, aku akan memberimu waktu 2 tahun. Tetua salah paham, Yang Xuan berkata sambil tersenyum, mengapa kau butuh waktu setahun untuk menginjak semut pengganggu di zona mati? Ni Tianxing tertegun. Berapa lama kau bilang? Yang Xuan perlahan mengangkat 2 jari. Ni Tianxing berkata dengan heran, 2 bulan. Yang Xuan tersenyum, berdiri perlahan, mengibaskan debu di peluru dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, 2 minggu lagi. Setelah itu, dia berjalan keluar gua tanpa menoleh ke belakang. Ni Tianxing menatap punggung Yang Xuan. Setelah lebih dari 10 detik, dia menghela napas panjang, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, masih terlalu muda untuk memukul paku. Aktivitas bandit kuda semuanya ada di utara, yang telah diwarisi di sini selama ratusan tahun, jadi mereka hanya memiliki sedikit kontak dengan Amerika Serikat dalam sejarah dan sekarang. Diwarisi ke generasi Ni Tianxing, musuh terbesar masih orang-orang tongkat. Saya tidak tahu berapa kali saya telah bertarung dengan mereka dalam beberapa dekade terakhir. Namun, kelompok kemenangan mengancam kali ini, dan telah lama dikabarkan bahwa mereka masih menjadi raksasa teratas di dunia. Pemuda tadi sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan kelompok kemenangan dalam 2 minggu. Karena hari sudah malam, Yang Xuan memutuskan untuk membiarkan saudara-saudara Tianmi menetap di Xuancheng selama 1 malam dan pindah ke Ningcheng keesokan harinya. Tidurlah lebih awal malam ini,
tetaplah bersemangat, dan pergilah ke Ningcheng besok. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit dalam 2 minggu ke depan. Bersiaplah. Setelah Yang Xuan menjelaskan kepada publik, dia datang ke atap hotel sendirian dan menelepon Sunan, mengatakan bahwa kali ini mungkin akan memakan waktu lama, jadi dia tidak perlu khawatir. Kemudian Yang Xuan duduk sendirian di tepi atap setinggi puluhan lantai, melihat ke bawah ke pemandangan malam kota kecil di utara. Entah mengapa, Yang Xuan tiba-tiba merasakan segudang pikiran hari ini. Sejak ingatannya pulih, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah peduli dengan pertempuran dan pembunuhan dalam hidupnya dan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan sebelumnya. Selama sisa hidupku, aku akan menjalani kehidupan yang tenang bersama menantu perempuanku. Namun pada akhirnya, ia tidak dapat menahan manipulasi takdir, dari adu kecerdasan dan keberanian dengan keluarga Su hingga serangkaian hal yang tampaknya kebetulan namun tak terelakkan di kemudian hari. Selangkah demi selangkah, akhirnya sampai hari ini, ia tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan kembali ke dunia sebelumnya. Misinya di dunia ini mungkin untuk bertarung. Saudara Yang, tepat ketika Yang Xuan teralihkan, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Yang Xuan menoleh dan melihat Zhang Beikai berjalan ke sisi ini dengan wajah kesepian. Ia tampak sangat tertekan. Ada apa denganmu? Yang Xuan bertanya dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Zhang Beikai begitu lama.